sayangnya nanti untuk daerah 3T. Nah, untuk daerah 3T itu kami masih bikin rencana bahan tayang kontennya yang sekiranya ide-ide inovasi yang bisa dikembangkan dengan karakteristik yang ada di daerah 3T-nya nanti seperti apa. Kalau kalau nanti kami buat kontennya itu full IT seperti itu kan nanti takutnya nggak bisa diimplementasikan di daerah 3T terkait infrastruktur yang ada di sana juga. Jadi mungkin eh, karena dari Kominfo sendiri itu mungkin udah tayang di daerah 3T untuk siaran TV-nya itu mungkin bisa sekalian kasih informasi ke kami sehingga nanti kami ada masukan kira-kira eh, ide untuk bikin tayangan TV untuk daerah di sana itu seperti apa bagusnya kayak. Oke, Mbak Lita. Baik, terima kasih Pak Bagus. Bisa langsung Mas Dimas untuk menyampaikan. Terus mohon izin kan teman-teman dari panjang nih ya, BPP MPV KPTK. Iya. Singkatannya apa ya singkatannya? Ini tadi nggak ngasih singkatan. Gimana? Singkatan BPP MPV KPTK. Balai Penjaminan, Balai Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi, Pak, bidang kelautan, perikanan, teknik informasi dan komunikasi. Bidang apa tadi? Kelautan? Perikanan sama TIK. Maritim sama TIK di kami. Iya, maritim sama TIK, Pak. Siap. Nah, alhamdulillah Bapak kami menyampaikan saya dianugerahi nih Pak. Direktorat Pengelolaan Media, Pak. Direktorat Pengelolaan Media, Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik. Jadi Kominfo itu kita punya 3 core bisnis, Bapak. Yang pertama itu yang ngurusin telekomunikasi, jadi ngurusin BTS, palaparing, tentang telekomunikasi, terkoneksi frekuensi. Itu yang pertama, tentang telekomunikasi. Terus kemudian yang kedua tentang internet, Bapak. Tentang bagaimana pemanfaatan internet buat e-commerce, e-bisnis, dan literasi digital. Itu ada sektor yang kedua, core bisnis yang kedua menurut saya. Nah, yang ketiga ini, core bisnis yang ketiga ini adalah di komunikasi, di government, spesifiknya adalah government public relation atau kehumasan pemerintah. Ini memang sudah tugas kami untuk menyampaikan informasi program dan kebijakan pemerintah ke seluruh masyarakat Indonesia. Nah, khusus untuk GPR TV ini memang kami menyasar daerah-daerah yang menggunakan parabola, Bapak. Jadi asasnya adalah negara hadir di daerah-daerah tersebut, kan kira-kira seperti itu. Nah, sebelum lebih detailnya, Bapak, saya ingin memperkenalkan tim saya, Pak. Bukan kami hadir tim saya Dimas, saya koordinator dari audiovisual dan media sosial. Di sini ada Pak Teguh Himawan. Pak Teguh Himawan ini adalah Kepala Divisi Hubungan Antar Lembaga. Nah, Divisi Hubungan Antar Lembaga ini adalah Kepala Divisi Program dan Akuisisi Siaran. Ya kan ya, program dan akuisisi dan program siaran. Nah, kebalik tuh, akuisisi dan program siaran. Tugasnya apa? Kalau Mas Adi Superi adalah tugasnya tadi mengakuisisi konten-konten yang ada, terus kemudian nyari program. Kalau atau hubungan antar lembaga adalah membuka kemitraan dengan instansi-instansi pemerintah, termasuk tentu saja teman-teman di BPP MPV KPTK. Mas Widi ini kepala divisi produksinya, reproduksi atau produksi. Tugasnya itu tadi melakukan reproduksi konten atau produksi konten, dan dibantu sama Mas Abe di sini. Mas Abe adalah Pak 4.
saya matikan videonya karena isu bandwidth. Soalnya lagi di rumah orang tua nggak ada wifi. Saya izin matiin Pak. Tadi terganggu. Nah, termasuk kali ini kenapa kami meminta untuk sedikit ngobrol Bapak dengan sebelum kita nanti ngobrol formal. Katakan rencana kan mau dari berbagai pihak ya. Sebenarnya kami pengen kemarin minta sama Mbak Lita untuk kita tanya dulu yuk apa kira-kira kebutuhannya apa dan sebagainya supaya nanti ketika menyampaikan di formal kita sudah tahu kebutuhannya apa dan supaya tidak mengurangi teman-teman semangat teman-teman untuk kita berkolaborasi. Nah, jadi kami memang Bapak kami GPR TV Government Public Relation TV tugasnya adalah menyampaikan informasi program dan siaran pemerintah ke masyarakat. Kami di sini adalah untuk orang yang menggunakan TV satelit atau parabola. Di kami saat ini adalah menggunakan satelit Telkom 4. Kenapa satelit Telkom 4? Karena sekarang satu-satunya pemain di TV satelit, selain Cinasat ya tentu saja, tapi dengan jangkauannya beda, itu ada di satelit Telkom 4. Nah sebelumnya kami tahun lalu kami menggunakan Cinasat itu media, coverage-nya adalah seluruh Indonesia kalau jangkauan siarnya. Tapi setelah kami riset tadi itu mungkin riset audiens ya, yang kami taruh di running text dan kemudian orang yang mau ikutan survei dari daerah-daerah yang sudah mendapatkan siaran kami jumlahnya 179 kabupaten kota atau 11% dari daerah 3T. Tapi itu kan bukan asumsi ya, orang yang mau ngisi survei. Karena kan kami naruhnya di running text. Nanti Mas Andi akan kami naruh di running text, artinya di running text orang yang menonton kami tarik untuk mengisi survei gitu kan. Dan itu lebih besar dari itu. Februari tahun ini kami pindah ke satelit Palapa. Kenapa satelit Palapa itu satelit Palapa itu menjadi prioritas pilihan pemirsa untuk TV satelit. Dan alhamdulillah kemarin dia take down dan cari pengganti satelitnya gagal terbang. Jadi sekarang seluruh TV itu pindah semua satelit ke satelit Telkom. Jadi satelit Telkom jadi penguasa sekarang nih. Semua TV taruh di sana, masuk kami. Rebutan kemarin alhamdulillah kami juga sudah ikutan pindah ke satelit Telkom. Yang coverage-nya ASEAN Bapak. Coverage-nya ASEAN. Berdasarkan pengalaman Hilang kayaknya suara Pak Dimas. Maaf Mas Dimas, suaranya hilang. Oh, suaranya hilang. Iya. Dah. Oke, siap. Sorry. Jadi satelit satelit Telkom ini dari coverage-nya dia ASEAN, dari klaimnya mereka adalah ASEAN. Dan ini yang sama dengan Telkom dengan Palapa juga, dia coverage-nya ASEAN. Namun keterbatasannya adalah hanya bisa diterima oleh parabola. Sementara kalau menurut data dari Direktorat Jenderal PPI Kominfo juga, kalau untuk terestrial atau orang yang pakai antena UHF itu sekarang baru sekitar 46%. Artinya sisanya sebenarnya coverage-nya di coverage oleh TV satelit. Itu asumsi data mereka kan kira-kira gitu. Nah, kami belum survei lagi kira-kira berapa luas isi jangkauan kami. Rencana kami mau turun survei. Kemarin kita bahas metodologinya, mungkin 1 atau 2 pekan lagi kita baru mulai riset lagi seberapa luas jangkauan kita. Tapi kira-kira memang kami menjangkau untuk daerah 3T. Itu yang bisa saya sampaikan untuk coverage-nya. Terus kemudian secara prinsip kami adalah TV agregator Bapak. TV agregator adalah tugasnya adalah mengagregasi atau mengumpulkan konten-konten dari instansi pemerintah yang ada. Kenapa? Kami bukan produksi dan sebagainya. Karena kami menemukan bahwa instansi pemerintah banyak yang sudah membuat konten audiovisual. Namun, ada catatannya. Yang pertama adalah kebanyakan memproduksi konten dengan durasi yang pendek, yaitu 15 second, 30 second, atau 1 menit untuk iklan layanan masyarakat, dan kemudian
untuk media sosial 1 menit, 3 menit, mungkin maksimal 8 atau 9 menit. Nah, masih jarang yang memproduksi siaran untuk televisi dengan durasi panjang 30 menit atau 1 jam, kira-kira seperti itu. Nah, karenanya kami mengagregasi mengumpulkan terus mengklaster, terus kemudian mereproduksi, artinya menjahit-jahit konten gitu Pak. Itu yang konten yang kami produksi yang kami lakukan, yang dilakukan oleh teman-teman yang Mas Widi dan Mas Abe. Mereproduksi, artinya menjahit dan bila diperlukan membuat 1 atau 2 konten program panjang 30 menit yang jarang gitu, mungkin sepekan sekali, bukan sebagai pekerjaan utama seperti itu. Nah, kami senang sekali ketika ada cerita dari Mbak Lita bahwa teman-teman dari Makassar ini mau ikutan menyumbangkan konten dan sebagainya. Nah, mungkin sebagai gambaran mungkin kami bisa cerita sebenarnya konten-konten apa sih yang ada di GPR TV. Mungkin nanti saya minta tolong sama Mas Widi dan Mas Singgi, konten seperti apa yang sudah ada, nanti kemudian itu yang pertama, dan kemudian nanti saya minta tolong Mas Andi Superi untuk bercerita tentang pola acara. Dan kira-kira untuk setelahnya kemudian kami butuh informasi konten-konten yang diproduksi oleh teman-teman dari Makassar ini seperti apakah, nanti biar bisa masuk slot yang mana dengan model konten yang seperti apa. Jadi ibaratnya mungkin menjadi rekomendasi buat teman-teman di Makassar untuk diproduksi. Kira-kira seperti itu. Mungkin dipersilakan Mas Widi. Mohon izin Pak Bagus. Mohon izin untuk Mas Widi untuk menyampaikan. Atau Mas Singgi silakan. Silakan. Ya, baik. Perkenalkan, nama saya Widi dari Direktorat Pengelolaan Media dari GPR TV. Menyambung Mas Dimas, untuk komposisi jenis program yang ada di GPR TV ini mayoritas adalah program news dan talk show. Jadi hasil agregasi yang sudah kita kumpulkan, kita tayangkan itu selalu tentang news dan bisa berupa hard news atau soft news. Paling banyak memang hard news, kemudian ada talk show-nya juga. Kita juga ada program-program feature atau soft news yang reguler ada, dan ada program anak juga, ada juga program tradisional. Ini termasuk program yang diminati sama penonton. Itu ada wayang kulit dengan durasi yang panjang, itu jadi program favoritnya penonton. Kemudian ada juga religi, kuliner juga ada. Nah, kalau tim produksi in-house di GPR TV, selain program-program yang kita buat dari awal, maksudnya dari praproduksi, produksi sampai pasca produksi, kita juga mengedit, menjahit program-program berita yang konten-kontennya itu didapat dari teman-teman KLD. Kita punya beberapa program reguler berita seperti Indonesia Update, itu tentang kabar teraktual di Indonesia, itu tayang setiap hari. Ada juga dari Istana, tayang setiap hari juga, sumbernya dari Setpress. Kemudian ada program daerah. Kita punya 6 program daerah, namanya Halo Ibu Kota, Halo Jawa, Halo Sumatera, Halo Borneo, Halo Celebes, dan Halo BMNP, Bali, Maluku, Nusa Tenggara, Papua. Jadi proses kerjanya adalah kita mensortir video-video dari YouTube channel teman-teman daerah, Diskominfo atau Humas Provinsi yang terbaru, kemudian kita jahit jadi satu program 30 menitan untuk tayang di sore harinya. Jadi berita-beritanya itu sifatnya fresh, dan kemudian di rerun besok paginya. Itu ada halo-halo ibu kota dan halo daerah lainnya. Kita juga produksi talk show. Sekarang kita punya program Kominfo Newsroom. Itu adalah jadi kalau setiap minggu itu kita rapat agenda setting di Direktorat Pengelolaan Media. Nah, Kominfo Newsroom ini adalah
membahas tentang agenda setting tersebut. Kita juga punya program juri bicara, biasanya narasumbernya adalah yang setingkat eselon 1, dirjen-dirjen lah. Nah, kemudian kita juga lagi barusan produksi tapping talkshow dengan Komnas Perempuan, itu juga reguler, kerjasama dengan Komnas Perempuan, tapi sekarang semua produksi itu diproduksi menggunakan Zoom. Kalau yang sebelumnya di studio. Kalau sekarang kita produksinya Zoom, menggunakan Zoom. Oke. Mungkin sementara itu dulu. Mas Abe ada tambahan, silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Singgih Abiuga atau biasa dipanggil Singgih atau Abe. Jadi kalau di produksi GPR TV sendiri, kita ini kebanyakan kan programnya berita. Karena setiap hari itu yang bisa kita update terus-menerus dari data kementerian dan lembaga terkait. Nah, untuk teknisnya kalau di masa pandemi ini, kita sini kebanyakan talkshow-nya menggunakan Zoom, seperti yang diterangkan tadi. Kurang lebih sih seperti itu. Mungkin kalau kemarin kita sempat juga liputan untuk yang TV digital itu, kita menyadari bahwa di daerah-daerah itu pemakaian TV parabola itu malah lebih utama ya ketimbang TV antena yang PF biasa itu. Kalau mungkin sasarannya nanti tergantung saja programnya sasarannya di mana, artinya sasaran audiensnya di mana bisa kita bicarakan lebih lanjut, mungkin bisa menjadi pertimbangan. Terima kasih, itu aja. Gitu. Siap, makasih Mas Widi dan Mas Abe. Bapak untuk mungkin Mas satu lagi Bapak untuk ini Mas Andi Superi. Mas Andi Superi mungkin bisa diperlihatkan. Jadi teman-teman dari Makassar ini ada produksi konten untuk para guru gitu Bapak Ibu ya. Nah, mereka pengen konten-konten mereka juga disiarkan gitu kan. Tapi biasanya membuatnya itu kan untuk pengajaran mungkin agak konten-konten panjang gitu ya, Mbak Lita atau teman-teman gitu ya. Nah, mungkin untuk kira-kira yang sudah ada untuk konten-konten panjang katakanlah durasi setengah jam atau 1 jam, itu modelnya yang seperti apa dan apa yang kita sudah punya. Kira-kira Mas Andi Superi boleh dikasih gambaran tentang konten-konten panjang tersebut. Dipersilakan Mas Andi, kalau misalnya mau disampaikan paparan juga boleh Mas Andi. Siap, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cukup jelas ya? Jelas. Mungkin begini, karena kan tadi kalau saya menangkap ini teman-teman dari Dikbud ini dapat gambaran konten apa kira-kira yang tepat ya untuk supaya bisa tayang di GPR TV. Jadi kita tuh punya ada dokumen Pak, satu profil pemirsanya. Kita ada profil pemirsa itu dari gender, terus kemudian dari usianya, dari marital statusnya, dari pekerjaannya, sesnya gitu kan. Terus perilaku menontonnya, kapan mereka banyak menonton. Terus kemudian selama apa mereka menonton. Kita punya profil pemirsanya, mungkin nanti bisa kita share dokumennya yang itu bisa jadi bahan pertimbangan gitu ketika untuk menyusun konten. Itu yang pertama. Yang kedua kalau dari sisi komposisi program, jadi kita itu memang utamanya basisnya news sama talk show GPR TV ini. Tapi kita juga ada juga feature dan lain-lain dan program anak. Nah ini nanti tergantung dari target audiens dari yang mau dibuat ini konten dari BPPM PV ini konten apa yang kira-kira mau dibuat gitu kan, siapa target audiensnya, mungkin nanti kita bisa diskusi di mana kira-kira slot yang tepatnya. Terus kemudian kalau misalnya untuk dari program tadi saya mungkin menambahkan yang dari Mas Widi dan Mas Abe,
Jadi kalau kita ingin masuk di JBRTP, diantaranya selain yang tadi program in-house dan repack itu, kita juga ada program yang memang akuisisi itu yang mungkin tadi seperti Pak Dimas sampaikan, bahwa kita mengambil misalnya yang program yang memang sudah jadi dari KLD ini. Nah mungkin ini yang mau dibuat nanti oleh teman-teman dari Dikbud ini gitu ya. Saya sebut Dikbud aja ya, agak panjang soalnya ini namanya gitu. Teman-teman Dikbud ini kira-kira kontennya seperti apa. Nah untuk konten-konten yang panjang itu, kalau yang untuk yang mau kita satu yang contoh yang mungkin bagus ya, yang mungkin bagus untuk itu tuh dari Kementerian Desa. Kementerian Desa itu punya program ada 2 program yang kita ambil dari TV Desa itu. Yang pertama adalah kuliah online. Kuliah online itu program semacam talk show, jadi membahas bagaimana penggunaan anggaran desa, bagaimana manajemen desa, bagaimana mempromosikan desa. Itu jadi kuliah gitu untuk para aparatur desa. Nah itu satu. Yang kedua adalah Kepoin Desa, nama programnya tuh. Kepoin Desa ini sama-sama 1 jam programnya. Kepoin Desa ini lebih ke talk show, lebih ke bicara apa aja persoalan-persoalan di desa dan kemudian dibahas gitu. Namanya di dalamnya tuh dibahas tentang bagaimana solusinya dengan para pakar para pakar terkait Kemendes ini juga. Mungkin kalau misalnya bisa saya sharing gitu ya. Ini sharingnya gimana ya caranya? Oh ya. Sebentar. Ini ya. Ini udah kelihatan belum ya? Ininya ya? Udah ya? Belum, Mas. Belum. Belum. Masih sharing. Lagi Jadi, proses. oh baru proses. Kalau di saya sih udah sharing ini. Sebentar. Starting to second ya, sudah. Oke, Udah ya? sudah. Desa. Akademi Desa. Nah ini kuliah online nih. Ini kuliah online. Jadi seperti ini nih, kuliah online ini ke-39, potensi kearifan lokal sebagai daya tarik wisata desa. Misalnya membahas ini. Jadi ini audiens mereka itu adalah aparatur desa di seluruh Indonesia. Kira-kira gitu. Terus kemudian yang tadi Nunggu Mas. Agak lambat. Ya, keluar ini ya, agak ini ya, nge-lag ya. Telolet, ya, telolet. Delay, Pak, delay. Ya, sudah keluar. Sudah, Mas. Ya, sudah keluar. Nah, itu kontennya kira-kira gitu, seperti ini. Kalau dulu tuh biasanya dia dalam forum ininya tuh, cuman karena mungkin sekarang di masa pandemi ini jadi tetap pakai Zoom gitu, model ininya model syutingnya itu. Tapi mereka sudah format program-program ini untuk 1 jam gitu, untuk kegiatan 1 jam. Jadi ada lagi TV Desa. Nah, TV Desa ini Kepoin Desa, program Kepoin Desa. Belum, Mas. Sudah kelihatan belum? Belum. Masih Akademi Desa nih. Masih delay. Woi, udah saya pindah ini. Ya, belum. Belum. Ya. Nah, ini program Kepoin Desa. Ini program Kepoin Desa dari TV Desa. Kira-kira gitu. Dan
Kalau untuk sekarang-sekarang sih memang lebih banyak konten-konten yang dibuat oleh kementerian lembaga tuh yang seperti ini. Meskipun ada beberapa konten misalnya yang cukup menarik juga untuk di di GPR TV itu kita misalnya ngambil dari Kementerian Pertanian, TV Tani. Itu lebih TV Tani itu misalnya kan kita digabungkan beberapa misalnya tutorial seperti ini nih. Sudah kelihatan belum, Pak? Belum. Belum. Nah, agrotech ini. Belum, masih. Belum, Pak? Belum. Kayaknya nge-lag ya? Ya, ini baru keluar nih. Nah, ini TV Tani. Teknologi. Ya. Teknologi drone nih di pertanian. Misalnya kayak gini. Picture gitu, lebih ke picture, terus sama tutorial juga, tutorial tata cara menanam gitu, kayak gitu. Jadi itu kira-kira contoh-contoh program-program yang ada di GPR TV yang sudah tayang, itu yang dari beberapa kementerian dan lembaga. Selain itu juga ada acara-acara podcast yang sekitar 30 menit lah durasinya itu. Jadi mungkin nanti bisa didiskusikan target audiensnya dari konten yang rencananya dibuat oleh teman-teman Kemdikbud ini, target audiensnya siapa, lalu kemudian rencana formatnya akan seperti apa, baru nanti kita bisa diskusi soal di mana kira-kira tepatnya programnya itu, apakah di pagi, di siang, di malam, di sore gitu, kayak gitu. Kalau itu sih masih fleksibel sejauh ini, kita masih ada beberapa slot di sore masih ada, di siang juga masih ada, dan di pagi masih ada juga yang sejauh ini masih random gitu. Nanti bisa tinggal disesuaikan aja. Kira-kira kontennya seperti apa yang mau dibuat. Mungkin itu dulu dari saya sementara, Pak Dimas. Terima kasih. Mana ini ya? Ya, terima kasih Pak Andi Superi. Gimana Mas Dimas? Mau dilanjut dari pihak Kominfo diselesaikan atau ada tanggapan dari teman-teman PTP atau WI di BPPM PVK PTK? Mas Dimas? Halo Mas Dimas? Masih lagi. Ya, masih. Ya, silakan Mas. Silakan Pak. Ya, sudah dari Pak Andi Superi, Mas Dimas. Kenapa? Dari Mas Andi Superi sudah selesai. Gimana Mas Dimas? Oh, iya. Sudah. Jadi itu Pak gambarannya kira-kira yang dikelola GPR TV itu sama dengan satelit, sudah 24 jam, silakan dilihat nanti kira-kira seperti apa. Nanti kita juga bisa share ataupun memberikan rekomendasi kira-kira slot bagusan di jam yang mana. Nah, mungkin kami mau minta gambaran tentang konten apa sih yang kira-kira ada dan mungkin akan diproduksi oleh teman-teman di Dikbud ini, sehingga mungkin kita bisa katakanlah kasih saran yang pas gitu untuk kira-kira slotnya di mana. Mungkin demikian Pak Bagus, Mbak Lita. Saya kembalikan ke teman-teman Dikbud. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Dimas dan teman-teman Kominfo yang lain. Saya persilakan kepada Pak Bagus untuk menyampaikan. Oke, terima kasih Pak Dimas, Pak Widi, Pak Abe. Tadi udah Pak Andi juga, Pak Andi Superi udah memaparkan. Suara saya kedengaran, Mbak Lita? Kedengaran, Pak. Oke. Tadi kami awalnya sempat berdiskusi karena informasi awal tayangannya itu nanti di daerah 3T. Jadi kami tadi diskusinya fokus gimana tayangan yang bisa di daerah 3T. Tapi cuma tadi ada informasi bahwa tayangan ini sebenarnya bukan bisa ke daerah 3T aja. Jadi kalau udah lingkup ASEAN ya siapapun yang
membuka channel TV-nya di mana aja bisa aja kan berarti. Nah, tadi ada beberapa ide masukan karena di sini kami kan fokusnya di bidang IT sama kemaritiman. Nah, untuk beberapa teman PTP tadi ada, karena tadi diskusinya masih terkait 3T, mungkin ini beberapa ide nanti mungkin bisa ditambahkan sama Pak Imran juga sebagai widya suara, cocoknya konten apa, Mbak Sierra atau Pak Yopi juga. Nah, ini yang tadi sempat hasil diskusi, karena tadi asumsinya nanti untuk daerah pedesaan dan kemudian concern kami itu ke guru, kami hendak mengangkat beberapa tayangan yang nanti salah satunya seperti model pembelajaran unplug kayak gitu, jadi pembahasan tentang mungkin materi teknologi tapi bagaimana dengan pola pembelajaran unplug. Yang kedua kemudian beberapa pembahasan yang menjelaskan terkait sebuah materi tapi penjelasannya dengan menggunakan motion graphic. Cuma itu memang kayaknya butuh waktu ya, karena di sini kalau dari sisi tayangan TV kan harusnya kontennya tiap hari harus ada. Nah itu mungkin yang harus kami pikirkan. Kemudian ada beberapa bentuk keterampilan yang istilahnya do it yourself ya, seperti beberapa tip-trik yang bisa digunakan dengan memanfaatkan beberapa sumber daya yang di sekitar yang bisa dimanfaatkan di desa ataupun pemirsa TV-nya. Kemudian ada kalau terkait dengan tujuan kami, karena tujuannya di vokasi concern kami, maka ada beberapa juga yang kami coba angkat terkait pembelajaran project based learning dengan memanfaatkan kearifan lokal di daerah 3T itu ke beberapa topik yang tadi kami coba list untuk bisa dimasukkan dalam rencana tayang, tapi karena dengan informasi yang tadi disampaikan ternyata ada juga kayak yang di tani tadi udah memakai teknologi drone kayak gitu kan, dalam arti beberapa teknologi itu bisa jadi diimplementasikan walaupun yang nonton nantinya bukan di area 3T kayak gitu. Jadi nanti mungkin concern tayangan kami lebih banyak ke pengajar gitu ya, bisa juga ke anak didik seperti itu. Atau mungkin ada bisa tambahkan Pak Yopi atau Pak Imran? Pak Yopi ada yang mau bisa ditambahkan? Ya. Baik Pak Mas Agus, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar ya atau agak bising ya di sini? Terdengar Pak. Oke, ini juga lagi ada materi. Oke, jadi kami di sini yang sesuai yang Mas Bagus sampaikan, mungkin nanti akan fokus ke materi-materi yang hubungannya dengan pendidikan, dalam arti langsung mungkin ke arah pendidikan atau pembelajaran untuk pelatihan guru. Nah, terkait isinya tadi Mas Bagus sampaikan, kita akan coba tadi disampaikan ada datanya ya terkait data yang menjadi audiens ya, yang program ini apa saja. Kalau memang di situ banyak memang guru, nah cuman kami masih tanya ada nggak guru-guru yang memang di wilayah 3T tersebut ada SMK yang memang perlu kami bina gitu. Nah jadi kalau ada di daerah 3T itu di se-Indonesia, baik di tadi ya ada beberapa daerah yang sudah tadi disampaikan. Kalau Borneo atau halo apa gitu ya, tadi ada seperti itu. Nah, mungkin apakah materi yang atau konten video yang akan kita sampaikan ini sesuai atau belum? Yang jelas mungkin kalau dari kami
kita akan coba mengembangkan materi-materi terkait vokasi ya. Vokasi, pendidikan terkait kejuruan, mungkin bisa juga ke arah kursus-kursus ya, kursus-kursus, tetapi berbasis kearifan lokal. Sehingga mungkin kalau tadi disampaikan sudah berbasis wilayah, nah mungkin wilayah tadi kita mau tahu informasinya, audiensnya, apakah ada guru-guru SMK atau instruktur-instruktur di kursus-kursus di daerah 3T tersebut yang mengembangkan ke kursusannya, sehingga mungkin konten-konten yang akan kita masukkan yang seperti tadi ya. Saya lihat itu contohnya melalui Zoom, melalui kita sudah banyak ya. Kemarin kita beberapa kali Zoom, kita rekam, terus kita simpan di web kita, itu durasinya panjang-panjang, hampir 2 jam. Itu mungkin materi tadi kita juga mungkin bisa direproduksi lagi ya, tadi bisa disampaikan, sehingga inti-inti materinya bisa diambil sehingga tidak terlalu panjang seperti 2 jam, mungkin jadi setengah jam atau maksimal 1 jam. Nah, kita ke depan mungkin kalau memang kita sudah langkah awal ya, yang susah itu langkah mengawalinya itu kita harus gimana. Nah, mungkin video-video yang ada di web kita yang sudah ada mungkin bisa disampaikan dulu ke tim dari Kominfo ini, sehingga mungkin bisa, ini kira-kira mungkin bisa cocok ke sini, masuk ke audiens yang mana. Nah, setelah itu kalau memang nanti mungkin kan ada timnya tadi ya, Kominfo itu mereproduksi, menjahit lagi ya, menyambungkan segala macamnya. Nah, nanti dari situ kita juga kita akan kembangkan, modelnya seperti ini, baru kita tahu kita akan produksi lebih lanjut lagi terkait konten-konten yang akan kita kembangkan. Nah, mungkin kalau informasinya bukan hanya untuk daerah 3T, nah ini mungkin kesempatan bagi kami juga ya mengeksplor bahwa kami ini diamanahi sebagai balai besar untuk pendidikan vokasi. Jadi nanti vokasi itu bisa untuk khusus, bisa untuk SMK, dan bisa untuk politeknik. Nah, jadi kalau kerjasama ini sangat positif ya, sehingga antar kami balai besar dan nanti di Kominfo ini sama-sama dari segi TIK-nya kita sama-sama bisa dikembangkan. Terus terang mungkin sejarah kami sampaikan juga, sejarah kami di balai ini dulu awalnya kami LP3TK namanya, di bawah Kemdikbud. Nah, sebelum kami nomenklatur kami ada itu, dulu prosesnya panjang sampai 3 tahun. Kami itu sama Menpan Kementerian Pan RB dipertemukan terus, karena jangan sampai nomenklatur kami itu beririsan dengan Kominfo waktu itu. Nah, sehingga dicari titik temu di mana keirisannya, di mana tidak irisannya. Jadi waktu itu disepakati bahwa kami fokus untuk guru sehingga tidak ada irisan dengan Kominfo. Kalau Kominfo kan lebih luas waktu itu. Sehingga dengan seperti itu di-ACC lah nomenklatur kami oleh Menpan. Jadi waktu itu kami beririsan dengan Kominfo, beririsan dengan Kementerian Perhubungan, dan beririsan dengan Kementerian Kelautan Perikanan. Jadi prosesnya kami panjang waktu itu sebelum jadi LP3TK.
Jadi mengurus dari 2011 sampai 2014 waktu itu ceritanya. Nah, jadi ini kebetulan dengan Kominfo ini punya sejarah tersendiri. Jadi kita dari 2011 sudah dipertemukan dengan Kominfo. Jadi sebelum nomenklatur kami lahir, kami itu memang sudah berkoordinasi terus dengan Kominfo. Dan kalau ini berlanjut dengan kegiatan yang akan kita laksanakan, nah ini lebih bagus lagi. Dan ya itu langkah awal itu mungkin yang harus gimana gitu. Setelah langkah awal, tangga pertama, tangga selanjutnya mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar. Itu dulu mungkin dari saya. Mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana dari Pak Imran, ada tambahan? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf tadi agak terlambat joinnya. Menarik sekali dari paparan kawan-kawan Kominfo, Pak Andi Superi, Pak Abe, Pak Widi, dan Pak Teguh. Ini peluang ya buat kita di BPP MPP KPTK, di mana memang perluasan informasi kegiatan aktivitas di kantor itu perlu diekspos ke teman-teman guru sebagai mitra atau sasaran kita nantinya. Memang betul yang dikatakan Mas Bagus dan Pak Yopi bahwa tugas kami ini akan lebih efektif ketika peluang ini bisa kita jemput. Namun yang memang perlu kita lebih dapat gambaran selain contoh yang disampaikan oleh Pak Andi Superi tadi sekaitan dengan bentuk penayangan dan titik waktu penayangan. Karena boleh jadi selain konten-konten yang sudah kita jahit kembali untuk dikemas, ditayangkan ulang, apakah memungkinkan untuk kami setelah kerjasama insya Allah nantinya ya, melakukan izin penayangan yang sifatnya broadcast live, ini mungkin ya, sehingga informasi-informasi yang urgen untuk segera sampai ke teman-teman guru, teman-teman sekolah itu bisa lebih cepat. Nah itu karena terkadang ada ekspos informasi yang butuh sampai segera. Nah sekaitan dengan saran video yang sudah kita produksi lewat Webex meeting maupun Zoom meeting, apakah itu memenuhi kriteria setelah kita dapat nanti gambaran kriteria durasi, bagaimana standar tayangan dan seterusnya, lalu kami di internal akan menyeleksi video itu untuk kami kemas, apakah boleh seperti itu sebagai langkah awal. Sehingga ini kemudian menjadi tantangan buat kita nih Pak Yopi, Pak Bagus, Bu Sera dan Bu Arlita, untuk ketika kita membangun komitmen tentu kita pun harus melakukan produksi video atau tayangan yang sudah disiapkan nantinya oleh slot Kominfo ya, karena jangan sampai kita disiapkan kita yang mungkin keteteran. Nah, tetapi insya Allah teman-teman saya yakin akan memanfaatkan peluang ini. Banyak sekali Pak Yopi, Pak Bagus, SMK-SMK yang mungkin butuh informasi ini, tetapi bisanya mungkin lewat medium televisi. Karena sebagai informasi di daerah seperti di kampung saya itu Selayar lebih cenderung TV parabola. Di kampung istri saya itu di Sidrap lebih cenderung TV parabola dibanding jalur YouTube dan seterusnya, walaupun sudah penetrasi sudah lumayan juga. Nah untuk lebih jauh mungkin Pak Andi Superi, kira-kira contoh konten atau linknya di-share di grup biar kami pelajari sebagai informasi awal, atau mungkin ada format standar untuk kami jadikan acuan untuk menjahit kembali video yang sudah ada sebagai langkah awal untuk kami persiapkan. Dan tentu mungkin lewat Pak Yopi sebagai perwakilan manajemen mungkin kita kira-kira apa yang kami persiapkan sehingga bentuk bincang santai ini bisa menjadi bincang serius, dan kalau boleh mungkin MOU Pak Yopi ya, MOU sehingga menjadi kerjasama yang win-win solution. Walaupun dalam konteks ini sepertinya kita yang butuh nih Mbak Arlita ya,
karena secara kebijakan pemilik frekuensi itu di Kominfo, kita lebih kepada pelanggan yang ingin memberdayakan peluang ini. Itu dulu, dan informasi ini menjadi ruang buat kita kawan-kawan di PTP dan WI untuk mengekspos lebih jauh potensi-potensi yang ada, sehingga teman-teman guru itu memiliki platform yang beragam ya untuk bisa mengakses informasi yang kita hasilkan. Itu dulu Mbak Rita, mudah-mudahan ini bisa ditindaklanjuti dan teman-teman Kominfo tidak bosan-bosan ya memberikan masukan, sehingga bisa berarti dua lembaga ini untuk kemajuan pendidikan di Indonesia. Terima kasih, saya kembalikan dulu ke Mbak Arlita. Baik, terima kasih Pak Imran. Bagaimana Pak Bagus, ada tambahan? Udah sementara itu aja dulu kali ya. Tadi saya dengan saran dari Pak Yopi sama Pak Imran, karena ini sifatnya bincang santai sebelum nanti kita masuk ke bincang serius nantinya yang mungkin nanti dijadwalkan ke depan dengan langsung MOU dengan para pejabat gitu kan ya, dengan manajemen. Jadi mungkin saling bertukar informasi, sharing yang tadi udah disampaikan oleh Pak Andi Superi dan teman-teman dari Kominfo, juga dari kami terkait tusi kami sebagai lembaga yang menangani vokasi juga dan bidangnya yang di TIK sama maritim, itu mungkin juga bisa jadi informasi buat teman-teman Kominfo nantinya. Oke, gitu mungkin, balik silakan. Baik, terima kasih Pak Bagus, Pak Yopi, Pak Imran. Bagaimana Pak Dimas, ada tanggapan? Boleh menanggapi, Bu? Iya, silakan Pak Teguh. Ya. Silakan Pak Teguh. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali ya apa yang telah dipaparkan oleh teman-teman dari, katakanlah dari Dikbud ya, dari Dikbud Makassar. Saya tertarik dengan Pak Yopi ya. Kita memulai kerjasamanya dari mana ya? Nah, mulai saat ini, mulai sekarang ini ya kita sudah kerjasama. Jadi kerjasama komitmen itu lebih penting daripada apapun. Jadi MOU atau apapun, komitmen untuk bekerja sama. Makanya kita melalui YouTube-nya, YouTube dari BPPMPV KPTK itu apa, kemudian dari situ diinventarisir seperti apa yang sudah dipilah-pilah, mana yang promosi kelembagaan dari BPPMPV KPTK, kemudian kita inventarisasi sebetulnya tusi inti dari Dikbud itu apa, dari BPP MPV itu tusinya. Kemudian yang kita kan ingin bikin program nih, tusi pokoknya apa, itu ya kita identifikasi dan kita explore. Kemudian target audiennya kan tadi sudah dikemukakan bahwa target audiennya itu guru. Jadi kita bisa membuat program dengan target audiens guru dengan materi apa gitu. Itu 3 hal utama yang saya pikir bisa menjadi feedback dari BPPMPV KPTK. Itu Mbak Arlita. Jadi kapan kita kerjasamanya? Ya mulai sekarang ini. Kita mulai kerjasama, setelah kita mulai pertajam seperti Pak Imron ya. Imron tadi katakan kalau ingin promosi kelembagaan silahkan. Kemudian dari BPP ini kan bisa ngambil dari stakeholdernya, tayangan-tayangan dari stakeholdernya diambil kemudian ditayangkan di JPR TV. Itu saya kira sudah bisa dimulai sekarang. Bapak-bapak, ibu-ibu kerjasamanya, tinggal kita nanti
kalau ingin membuat program yang baru, kita mulai susun dengan promosi off-air-nya, promosi on-air-nya, kemudian program acaranya, kemudian untuk engagement-nya kayak apa, engagement dari itu apakah perlu dikasih kuis untuk respon, jadi ada engagement, tidak hanya tayangan begitu lalu saja. Jadi itu yang pertama-tama untuk saya sampaikan, kira-kira apa sih yang bisa dilakukan, dari mana, ya dari sekarang ini kita mulai. Itu Bu, Bu Arlita, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Teguh. Ya, dari Mas Dimas bagaimana? Siap. Jadi pada dasarnya kami dengan senang hati Bapak ketika ada teman-teman dari Dikbud mau bergabung dan bahkan kemudian ada request slot tersendiri. Justru memang karena itulah kami hadir Bapak. Jadi kami karena ini adalah TV untuk menyampaikan program dan kebijakan pemerintah. Jadi tugas kami untuk memfasilitasi program dan kebijakan termasuk di Dikbud juga. Jadi memang ke arah sana, bahkan kalau setiap kementerian pengen punya slot masing-masing, dengan senang hati kami akan berikan dan seperti itu. Jadi jangan khawatir, jadi slotnya kita akan siapkan. Nanti mungkin kita akan diskusi kira-kira bagusnya jam berapa, karena memang sasarannya guru ya. Guru itu kan mungkin dia ada jam ngajarnya, ada jam pulang sekolahnya, nanti mungkin kita diskusi. Dan memang kalau konten TV ini kan tidak seperti konten webinar ya, artinya di YouTube gitu ya. Karena orang tentu saja akan jenuh kalau duduk di TV lama-lama 30 menit, 1 jam, kalau 2 jam dia udah lari dulu, mendingan nonton sinetron atau drama Korea mungkin kan, kira-kira gitu. Kalau nonton dangdut mungkin bisa tahan 2 jam kalau Mbak Arlita gitu ya. Tapi kalau seperti ini mungkin agak terbatas. Jadi kalau untuk di TV itu 30 menit dan 1 jam itu sudah cukup panjang. Jadi karenanya bagaimana pintar-pintar kita untuk mengemas menjadi konten yang memang untuk dinikmati di televisi, kira-kira seperti itu. Nah, tadi Mas Andi sudah menyampaikan contohnya seperti yang konten diproduksi teman-teman di TV Desa dari Kementerian Desa, maksud saya Kementerian Desa, dan dia memang bikin webinar tapi memang sudah disiapkan untuk 1 jam dan untuk televisi gitu kan. Jadi sehingga karena dia kan punya TV sendiri ya, Kementerian Desa juga punya TV Desa, jadi memang sudah didesain untuk itu. Nah, kalau misalnya teman-teman mau memproduksi, kira-kira dari perencanaan itulah yang bisa disiapkan. Itu mungkin Mbak Adita secara umum Bapak-Bapak sekalian, Pak Bagus dan lainnya yang bisa kami sampaikan. Kira-kira teman-teman lain ada yang mau ditambahkan nggak? Saya mungkin sedikit nih ya, saya sudah sharing tuh Pak link-link video-video di YouTube. Saya share di chat link-link untuk contoh-contoh program dari kementerian, lembaga dan daerah yang ada yang sudah tayang di GPR TV. Itu ada yang dalam format talk show, ada yang format tutorial, ada yang juga dalam format komedi. Seperti KPK ini dia edukasi publik tapi pakai format komedi gitu, misalnya kayak gitu. Ada juga yang pakai format semacam feature atau tutorial seperti Kementerian Pertanian dan lain-lain. Itu kira-kira contoh-contoh yang mungkin bisa jadi referensi bagi teman-teman di Dikbud nanti untuk kontennya seperti apa. Nah, terus tadi saya menangkap bahwa target audiensnya misalnya guru-guru gitu ya, kayak gitu. Nah, mungkin nanti bisa disusun kira-kira guru-guru itu kemungkinan nontonnya itu, dia peluang nonton itu ada di jam-jam berapa aja. Nanti kita bisa diskusikan, bisa kita siapkan misalnya di jam istirahat ya, di jam istirahat misalnya jam 12. Atau misalnya di jam pagi, atau misalnya di yaudah weekend, misalnya kita ambil di weekend, misalnya kayak gitu. Nanti bisa disesuaikan. Kalau tadi saya menangkap dari setidaknya gitu, kalau kita menangkap tadi dari target audiensnya para guru gitu, kalau saya lihat sih begitu.
Mungkin itu kira-kira yang bisa saya sharing. Terima kasih. Terima kasih Mas Andi. Yang lain mungkin ada? Pak Teguh, Mas Widi, Mas Abe? Cukup, Mas. Oke, siap. Mungkin demikian Bapak, Ibu, dan Mbak Anita. Saya kembalikan ke terima kasih. Oke, baik, terima kasih Mas Dimas, Mas Widi, Mas Andi Superi, Pak Teguh, dan Mas Abe. Untuk langkah selanjutnya nanti akan kita jadwalkan kembali, mungkin kalau bisa meeting, kalau bisa ketemu langsung lebih enak kayaknya ya. kalau ada bisa ketemu langsung kayak lebih enak. Ya, untuk nanti pertemuan selanjutnya kita jadwalin lagi ya Mas Dimas dan teman-teman semua. Untuk sharing hari ini cukup sampai di sini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sebelum saya akhiri, mau ada penyampaian lagi dari teman-teman BPMPV atau sudah cukup? Oke, baik. Ya, terima kasih Bapak-Bapak semua. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, Ibu sekalian. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih semuanya. Bapak, Ibu. Ternyata Mbak Arlita suka dan duta ya. Oke, ya. Assalamualaikum. Salam.